Pagi itu kedahsyatan guncangan gempa yang mencapai lebih dari 9 skala Richter disusul dengan hantaman gelombang air tsunami melululantahkan kota Banda Aceh dan beberapa daerah pesisir pantai baratnya. Terjangan air yang sangat deras telah menyapu bersih kota-kota di tanah Serambi Mekah ini. Tangisan dan ratapan begitu terdengar dari korban yang merasakan dan menyaksikan sapuan ombak tsunami. Terjangan air yang sangat deras telah menyapu bersih kota-kota di tanah Serambi Mekah, menjadikan kota yang terletak di titik paling ujung barat Indonesia sesaat seperti kota mati. Untuk kesekian kalinya, saya mengunjungi ibu kota Nanggro Aceh Darussalam, yaitu kota Banda Aceh. Menginjakkan kaki di tanah Serambi Mekah membuat saya teringat dahsyatnya bencana tsunami 10 tahun lalu yang melanda kota ini. Hampir seluruh bangunan di sepanjang pesisir pantai dulunya disapu bersih oleh amukan air laut akibat gempa yang terpusat di Samudra Hindia, tepat di sebelah barat kota Aceh. Dasawarsa pun berlalu, Aceh kembali bangkit dari keterpurukannya. Masyarakatnya kembali bersemangat dan bergotong royong menata kehidupan mereka pasca bencana tsunami. Kini aktivitas perekonomian di kota Banda Aceh berjalan dengan normal. Bahkan dari beberapa data yang sempat saya baca, tingkat kemiskinan di ujung Pulau Sumatera ini jauh berkurang bila dibandingkan dengan sebelum terjadi bencana tsunami. Berbagai bangunan dan infrastruktur terlihat telah mengalami berbagai perbaikan serta pemugaran. Mungkin ini dilakukan sebagai sebuah media untuk mengingat kedahsyatan bencana tsunami. Mulai dari Banda Aceh menuju kota Melabuh di bagian selatan, di mana saat terjadinya bencana tsunami, terdapat banyak daerah yang mengalami kerusakan fisik lingkungan dan tentunya merasakan dampak sosial paling besar akibat kekuatan ombak tsunami. Inilah bangunan yang menjadi saksi bisu sejarah tsunami di kota Banda Aceh. Masjid Baitur Rahman berdiri megah di pusat kota Banda Aceh. Bangunan kokoh yang selamat dari 3 terjangan amukan ombak tsunami ini telah mengalami perbaikan. Banyak hal membekas di benak saya ketika melewati masjid terbesar di Nanggro Aceh Darussalam ini. Satu-satunya bukti visual keganasan gelombang tsunami saat itu yang diabadikan oleh Hashim terngiang dalam ingatan saya. Perjalanan menyusuri pantai barat Aceh ini pun saya mulai. Berangkat dari kota Banda Aceh, saya mengunjungi kawasan Pelabuhan Ulele. Sekarang, kondisinya sudah sangat jauh berubah. Dulu ketika bencana tsunami melanda, pelabuhan inilah yang terdepan dihantam gelombang pasang tsunami. Sehingga bisa dibayangkan bagaimana hancur leburnya kawasan ini. Sekarang Ulele sudah menggeliat kembali. Disinilah aktivitas penyeberangan Banda Aceh Sabang berlangsung setiap harinya. Ditemani Mizwar, saya pun menempuh sekitar 1 jam perjalanan darat dari Banda Aceh menuju Loknga, lokasi yang juga tergulung ombak tsunami karena letaknya tepat di bibir pantai. Sepuluh tahun setelah tsunami, kondisi lingkungan di sini sungguh jauh berbeda.
Seperti inilah kondisi Loknga saat ini, di mana 10 tahun lalu saat terjadi bencana tsunami, kawasan ini mengalami kerusakan yang cukup parah karena jalanannya sempat terputus, dan ini menyebabkan para petugas kesulitan untuk mengevakuasi dan memberikan pertolongan kepada para korban tsunami. Pabrik semen andalas Indonesia yang terletak di depan pantai Loknga pun menjadi saksi bisu dari kedahsyatan amukan tsunami. Kerusakan yang dialami perusahaan semen andalas Indonesia ini cukup parah, sehingga kegiatan produksi semen sempat terhenti. Bahkan sekarang di pantai Loknga ini dijadikan tempat favorit untuk berwisata dan melihat matahari terbenam dari bibir pantai. Melewati jalan utama Banda Aceh Melaboh membuat saya tercengang. Menurut Mizwar, jalan baru ini dibangun hasil kerjasama berbagai pihak dan mempermudah akses menuju Melaboh, termasuk jalan yang melintasi perbukitan Gereti ini. Sore ini, saya sengaja menghabiskan waktu menunggu senja di kawasan perbukitan Gereti. Hari selanjutnya, persinggahan saya mulai dari Labno, sebuah desa di Kabupaten Aceh Besar, dan 10 tahun lalu, tempat ini sempat terisolasi akibat tsunami. Satu hal yang menarik di Labno adalah kampung ini dulunya menjadi kampung si mata biru. Namun masyarakat desa Labno mengaku tidak pernah lagi melihat keturunan Portugis ini pasca tsunami. Karena kampung si putih, demikian mereka biasa disebut, habis tertelan gelombang tsunami karena letaknya di bibir pantai. Tempat pelelangan ikan ini dibangun pada tahun 2010 oleh pemerintah serta kerjasama yang dijalin dengan NGO. Infrastruktur jalan yang sudah mulus dinilai sebagai salah satu faktor pendorong kembali berjalannya ekonomi masyarakat. Namun, perbaikan masih harus terus dilanjutkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasca tsunami. Mayoritas penduduk di sini berprofesi sebagai nelayan. Mereka mengaku masih sering kesulitan dalam menjaring ikan. Penyebabnya adalah keterbatasan alat yang mereka miliki.
Tapi saya yakin, melihat semangat mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, ini bukanlah menjadi hambatan untuk tidak mencari ikan. Jembatan Lambuso yang terletak di daerah Lameno ini merupakan satu dari sekian bangunan yang tersisa pasca tsunami 2004 lalu. Saya sungguh tidak bisa membayangkan seberapa tinggi dan kuatnya ombak tsunami sehingga hanya menyisakan sedikit saja bagian dari jembatan penghubung ini. Adalah salah satu sisa kerusakan yang diakibatkan oleh terjangan ombak tsunami. Dulunya di sini terdapat jembatan Lambuso yang menghubungkan Banda Aceh dengan Melabuh melalui Lamno Ancajaya. Setelah tsunami, pihak NGO dan pemerintah melakukan berbagai macam kerjasama untuk memindahkan akses jalan utama ini yang jauh dari bibir pantai. Rencana pemberhentian saya berikutnya adalah Kota Calang. Kota Calang merupakan daerah pemekaran yang menjadi ibu kota dari Kabupaten Aceh Jaya. Tujuan saya kali ini adalah melihat keadaan dan perkembangan di Kota Calang. Pembangunan serta perbaikan infrastruktur sangat terlihat di sini. Mulusnya jalan aspal serta diapit oleh pemandangan alam yang menyejukkan mata sesaat membuat saya terlupa bahwa daerah ini pernah hancur akibat tsunami. Sekarang saya berada di kawasan Riga sekitar 5 atau 6 km sebelum Kota Calang yang merupakan kawasan yang luluh lantah akibat terjangan ombak tsunami 10 tahun lalu. Namun menurut warga sekitar, ada satu bangunan yang tidak rusak, yaitu jembatan Riga yang terletak di akses jalan utama. Namun karena pada saat itu akses jalan utama rusak, jadi bantuan hanya dapat diberikan melalui jalur laut. Dan bisa dilihat, tidak jauh dari sini terdapat speedboat yang sepertinya sudah tidak terpakai lagi dan dijadikan sebagai monumen peringatan. Dan menurut warga sekitar, kapal ini diberikan oleh pihak swasta untuk mendistribusikan bantuan dan pertolongan kepada korban tsunami dari Banda Aceh ke Kota Calang. Memasuki Kota Calang, saya bisa membayangkan bagaimana kondisi kawasan pesisir ini saat tsunami terjadi. Sampai sekarang, masih banyak sisa-sisa runtuhan bangunan yang dibiarkan. Pemerintah setempat memang membiarkan beberapa sisa-sisa bangunan dan kendaraan ini sebagai lambang pengingat betapa dahsyatnya hempasan ombak tsunami saat itu. Kini banyak rumah bantuan yang telah dibangun dan rumah-rumah baru yang letaknya menjauh bibir pantai guna menghindari bencana-bencana lainnya.
Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pembangunan di kawasan Aceh Jaya, saya menyempatkan diri bertemu dengan Azhar Abdurrahman, kepala daerah di kabupaten ini. Di tahun 2006, memulai awal ke 2009. Pada saat itu akses jalan dari Banda Aceh ke Calang itu putus total. Kemudian secara bertahap dilakukan pembangunan, baik penanganan tanggap darurat oleh pihak marinir dan juga UNDP. Kemudian setelah proses pengerjaan awal oleh pihak donor USAID melakukan kontrak membangun jalan dan jembatan yang putus, sehingga bertahap 2008 dapat dilalui secara lancar. Ya, saya kira kan persoalan sekarang di Aceh Jaya ya perlu didorong lagi bagaimana kemudahan-kemudahan untuk memperbaiki perekonomian ya secara umum, tentunya baik sarana, fasilitas, akses ya kan, sehingga kemudahan perekonomiannya semakin berdenyut. Bacanya gede. Saya pun melanjutkan perjalanan ke Kota Melaboh, daerah yang terkena ombak tsunami paling parah di sepanjang garis pantai barat Aceh. Gulungan ombak tsunami yang tingginya mencapai 10 meter menyapu bersih Kota Melaboh, menghancurkan bangunan-bangunan yang kokoh berdiri tegak. Sekitar kurang dari 3 km bangunan yang berada di bibir pantai rata dengan tanah. Tentu saja, jika melihat kondisinya saat itu, banyak sekali masyarakatnya yang menjadi korban. Mengunjungi Kota Melaboh ini membuat saya teringat akan satu sosok tokoh di bidang seni tradisional Aceh. Saya tentu ingin sekali berjumpa dengan beliau. Berdasarkan informasi dari teman, saya pun segera mengunjungi alamat Ibu Cut Asia. Tokoh yang terbiasa dipanggil Mami ini menerima saya dengan hangat di rumahnya hari itu. Mendengar ceritanya benar-benar membuat saya bisa membayangkan bagaimana suasana saat kejadian tsunami yang merenggut jiwa suaminya. Orang-orang bertanya, Cutnya, dia bilang, Mami dipanggil Cutnya, sekretaris. Apa? Oh, enggak tahu lah. Saya dengar air laut naik. Kemana? Saya jalan terus. Macam ada yang membawa Mami. Terus Mami jalan-jalan Mami. Sabrang aja. Terus lalu Mami bawa dalam perjalanan adat. Megacunya di tebit umide nah perang Belanda sungguh tak putih nang grana beji ke raja oleh Belanda. Melaboh saat ini memang sudah berubah. Geliat pembangunan semakin terasa di sini. Hari itu ketika saya berkeliling Kota Melaboh, saya pun kembali menyaksikan saksi keajaiban kuasa Tuhan pada saat kejadian tsunami yang lalu. Masjid Babul Janah menjadi satu-satunya bangunan yang tetap berdiri tegak di kawasan pantai ujung Karang Melaboh. Dari perjalanan ini, saya bisa merasakan bagaimana bila saya benar-benar berada di sini saat bencana tsunami terjadi. Secara tidak langsung, saya pun turut merasakan duka dan pilu yang ditinggalkan masyarakat Aceh setelah gempa dahsyat dan terjangan tsunami yang terjadi hanya dalam hitungan menit. Namun Aceh tidak terlalu lama tenggelam dalam keterpurukan. Kini, Aceh sudah menjadi sebuah kota yang kembali hidup dengan bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah yang tidak ternilai.